Tanya Imam Ghazali, kamu ingin atau tidak? Mau apa enggak kamu itu banyak harta? Dan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan itu didengarkan oleh orang. Boleh ini kalau untuk yang mau nyalon. Mungkin ada yang mau nyalon kan? Oh, ada kah? Oh. Ini salamannya khusus. Lain. Siap. Atau yang mau mendapatkan pesona dari kalangan wanita? Mau cepat kaya katanya, dan hidup bahagia, dihormati oleh orang, berwibawa dan banyak sekali harta, serta engkau dijauhkan dari segala bencana, dari sesuatu yang tidak engkau sukai, baik itu datangnya dari siapapun, dari makhluknya Allah yang terlihat ataupun yang tak terlihat, baik dari musuh-musuh yang ada di hadapanmu dan orang-orang yang sifatnya penguasa. Kita dikekang oleh orang. Apa katanya Imam Ghazali? Fakul ya hayyu ya qayyumu alfan mukammilatan. Fakul, maka zikirlah kamu ya hayyu ya qayyumu alfan mukammalatan, sebanyak 1000 kali mukammalatan, halnya sempurna, 1000 kali sempurna, jangan dikurangi, jangan hanya cuma sekedar ikut tasbih pas 1000. Maka sebelum wiritan hitung dulu tasbihnya, cukup nggak 100, jangan-jangan 10 kali putaran nggak cukup sampai 1000, jadi dihitung dulu. Jadi yang biasa kita baca itu kan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini lama ini. Atau baca ya hayyu ya qayyum yang sudah diajarkan saja, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ini sekali duduk 100 1000 kali. Enggak boleh, enggak boleh. Jangan lebih, mukammalatan sempurna 1000. Kalau lebih enggak ikut Imam Ghazali berarti. Enggak tahu imam yang mana itu. Mau baca di mana misalnya? Baca di masjid silahkan, baca di kamar silahkan, baca di asta, di Sultan Abdurrahman silahkan. Malam Jumat ke sana, sekali duduk diistiqomahkan sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-aizza, para hadirin sekalian, para jamaah Ratibul Haddad, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, Bibi Iin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkah dari para guru-guru kita, khususnya guru dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, berikut ini akan saya bacakan berkenaan dengan kitab Masalihul Ibad. Ini penjelasan dari beberapa pertemuan yang lalu lah, bahwa Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma ini pernah ditanya tentang apa? Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mar. Ini pertemuan yang waktu di rumahnya Cak Soleh itu, bahwa Sayyidina Abbas itu pernah ditanya, apa pertanyaannya? Kalau ditanya hari apa yang terbaik, kemudian bulan apa yang terbaik, dan amal perbuatan apa yang terbaik, maka jawabannya pasti ditanya tentang hari-hari yang terbaik adalah Yaumul Jum'ah, sementara bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, dan wa khairul a'mali as-salawatul khamsu li waqtiha. Perbuatan atau amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, pertanyaan ini jawaban yang berbeda jika ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menjawab seperti ini: jika ada seorang ulama ditanya tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amal perbuatan apa yang terbaik, mulai dari timur sampai barat, semua ulama pasti jawabannya sama dengan jawabannya Sayyidina Abbas, illa anni, kecuali saya, katanya. Apa jawabannya Sayyidina Ali jika ditanya hari yang terbaik adalah? Beliau menjawab, inna khairal a'mali ma yakbalullahu ta'ala minka. Kalau ditanya tentang amal perbuatan terbaik adalah perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ditanya bulan yang terbaik adalah bulan matatubu fihi ilallahi taubatan nasuha, bulan yang dimana kita semua senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari yang terbaik adalah wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ilallah, adalah hari di mana kita meninggal dunia tetap membawa Islam, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang lalu. Nah, sehingga waqala syairu min bahril basit, seorang tokoh penyair menyampaikan satu hal di dalam syairannya, min bahril basit, menggunakan bahar basit. Bahar basit ini mengikuti wazan mustaf'ilun fa'ilun. Itu diulang-ulang 4 kali, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu ikut bahar basit. Atau pakai yang lain, Maulaya salli wa sallim, itu bisa juga. Amatara kaifa yuballinal jadidan wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani. Bacanya begitu. Atau pakai yang tadi, Maulaya salli wa sallim, begitu. Tapi abid gelulah, cepat-cepat lah. Yang singkat-singkat saja. Amataro kaifa yuballinal jadidani. Amataro, tidaklah taro melihat siapa engkau, kaifa yuballinal jadidani, bagaimana menguji siapa Allah, menguji kepada kita al jadidani, apa siang dan malam. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani, wa nahnu, sementara adapun kita semua, nal'abu fi sirrin wa i'lani, ialah senantiasa bermain fi sirrin wa i'lani, di dalam kesendirian, wa i'lani, dan dalam keadaan ramai. Kita ini terlena dengan beberapa perbuatan, beberapa permainan-permainan yang dilihat secara zahiriyah menyenangkan bagi kita. Sesungguhnya itu semua merupakan sebuah hal yang apabila kita amati, kita akan binasa jika terlena dengan beberapa perbuatan-perbuatan yang sifatnya zahiriyah saja. La tarkananna ilad dunya wa zuhrifiha. La tarkananna ilad dunya wa zuhrifiha. La tarkananna, janganlah condong, janganlah sekali-kali condong siapa engkau, ilad dunya, kepada dunia, wa zuhrifiha, dan perhiasan-perhiasan dunia. Fa inna autonaha laisat bi autonin, karena sesungguhnya tempat-tempat yang ada di dunia ini, laisat, ialah tidak ada, apa tempat-tempat yang ada di dunia, bi autonin, ialah tempat yang sebenar-benarnya. Kalau kita betul-betul yakin bahwa kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan hidup di dunia ini, bahwa kesenangan dunia ini merupakan perhiasan semata, dan tempat yang kita tempati ini merupakan tempat sementara saja. Tempat sejatinya kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kunci pembuka untuk kita menempati tempat yang layak atau tempat yang sejati di hadapan Allah adalah mati. Oleh karena itu dikatakan di sini, wa'mal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka katsiru ashabin wa ikhwani. Wa'mal li nafsika, beramallah engkau li nafsika, untuk dirimu sendiri, min qablil mamati, sebelum ajal menjemput, sebelum adanya kematian. Nah, sebelum kita ditakdirkan oleh Allah untuk menghadapnya, untuk mati, maka senantiasa kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa'mal li nafsika, kita beramal masing-masing untuk bekal kita sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwani, maka jangan pernah tertipu. Fala taghrurka, maka jangan tertipu siapa engkau. Fala taghrurka, maka jangan tertipu kepadamu, kasratu ashabin, apa banyaknya teman, wa ikhwanin, dan banyaknya saudara. Dipesan di sini bahwa kita jangan sampai terlena dan tertipu karena kita banyak teman, karena kita banyak perkumpulan, karena kita banyak majelis, karena kita banyak jamaah. Kadang kan orang dengan banyaknya majelis, banyaknya teman, dia pede mengandalkan temannya, padahal yang menyelamatkan hidupnya di dalam akhirat sana bukan sahabatnya, bukan temannya, akan tetapi teman sejatinya adalah amal perbuatannya. Ini mengandalkan teman, dina engkau banyak kancah, dina ada yang mau tahlilkan saya katanya, padahal yang paling utama adalah amal perbuatannya sendiri. Tak heran ketika kita misalnya mendengarkan ada pepatah mengatakan, i'mal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadan, beramallah kamu untuk dunianya kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu artinya apa? Kamu silahkan berbuat semaumu, mencari sebanyak mungkin untuk bekal kehidupan dunia, tapi bahasanya ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Artinya kan pelan-pelan saja, tidak perlu ngoyo, tidak perlu ngotot. Takdiri mesken bi Gusti Allah, ya sudah, ini urusannya urusan dunia, tidak perlu kita ngoyo, dikasih derajat yang biasa-biasa saja oleh Allah, ya ini sifatnya dunia, tidak perlu ngoyo, karena bahasanya i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan. Artinya ngoyo itu ya jeng aja, terlalu memaksakan diri. Tapi kalau untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka
tamutu dan segera. Kenapa? Karena kita seolah-olah mati besok dan itu terasa lebih khusyuk. Karena takut sih mati ya. Takut saya seksa abi Gusti. Allah khawatir bahwa kehidupan kita yang sebentar ini banyak dosanya ketimbang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu kaifa yuballinal jadidani. Adapun perkataan musannif kaifa yuballinal jadidani ay yufninal lailu wan nahar, artinya yufnina menghancurkan membinasakan kepada kita al-lailu wan naharu, apa siang dan malam, apa malam dan siang. Wa hadhil abyatus sab'atu min bahril wafiri tunsabu lil Imamil Ghazali rahimahullahu taala. Wa hadhil abyatu, dan adapun bait yang 7 ini min bahril wafir mengikuti wazan atau bahar al-wafir. Tunsabu yang dinisbatkan apa bait yang 7 ini lil Imamil Ghazali terhadap Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bahar wafil ini beda dengan bahar basit. Bahar wafir ini mengikuti wazan mafa'altun fa'ulun. Mafa'altun fa'ulun. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini pesannya Imam Ghazali. Bagaimana pesannya? Atatlubu an takuna katsira malin wa yusma'u minka qawluka fil maqali wa min kullin nisa'i tarawidadan tasurru bihi wa min kullir rijali wa ya'tikal ghina wa turasa'idan muhaban mukraman wa katsira malin. Ini pesannya Imam Ghazali. Atatlubu antakuna katsira malin? Apakah tatlubu mencari siapa engkau antakuna katsira malin, kepada ada siapa engkau katsira malin ialah banyak harta. Kamu ingin banyak harta katanya. Ini katanya Imam Ghazali. Muntero sampean banyak hartana kedengaki nih kan. Wa yusma'u minka qauluka fil maqali, dan didengar minka darimu qauluka apa perkataanmu fil maqali ketika kamu berkata. Kamu mau enggak setiap ucapanmu itu didengar sama orang? Kamu mau enggak setiap apa yang kamu sampaikan diikuti oleh orang lain? Ini apa katanya Imam Ghazali? Wa min kullin nisa'i tarawidadan, dan dari setiap perempuan taro yang melihat siapa engkau widadan kepada cinta. Tasurru bihi wa min kullir rijali, tasurru yang senang siapa engkau bihi kepada kullin nisa wa min kullir rijal, dan dari semua laki-laki. Kamu mau enggak dari semua kalangan perempuan ataupun laki-laki ketika melihatmu terpesona? Wah, ini kan keren sekali ini kan. Wa ya'tikal ghina wa turo sa'idan, dan datang kepadamu al-ghina apa kekayaan, wa turo dan dilihat siapa engkau sa'idan ialah senang, muhaban berwibawa, mukroman dihormati, wa katsira malin dan banyak harta. Wa tukfa dan dijauhkan siapa engkau kulla hadisatin wa makrin, kepada setiap bencana, wa makrin dan sesuatu yang tidak disukai, minal a'da'i dari musuh, wa mimman dan dari orang-orang kana yang ada siapa man wali ialah penguasa. Katanya Imam Ghazali, kamu ingin atau tidak? Mau apa enggak kamu itu banyak harta, dan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan itu didengarkan oleh orang? Boleh ini kalau untuk yang mau nyalon. Mungkin ada yang mau nyalon kan? Oh, ada kah? Oh. Ini salamannya khusus. Lain. Siap. Atau yang mau mendapatkan pesona dari kalangan wanita? Mau cepat kaya katanya, dan hidup bahagia, dihormati oleh orang, berwibawa dan banyak sekali harta, serta engkau dijauhkan dari segala bencana, dari sesuatu yang tidak engkau sukai, baik itu datangnya dari siapapun, dari makhluknya Allah yang terlihat ataupun yang tak terlihat, baik dari musuh-musuh yang ada di hadapanmu dan orang-orang yang sifatnya penguasa. Kita dikekang oleh orang. Apa katanya Imam Ghazali? Fakul ya hayyu ya qayyumu alfan mukammilatan. Fakul, maka zikirlah kamu ya hayyu ya qayyumu alfan mukammalatan, sebanyak 1000 kali mukammalatan, hale sempurna, 1000 kali sempurna, jangan dikurangi, jangan hanya cuma sekedar ikut tasbih pas 1000. Maka sebelum wiritan hitung dulu tasbihnya, cukup enggak 100, jangan-jangan 10 kali putaran enggak cukup sampai 1000. Jadi dihitung dulu. Jadi yang biasa kita baca itu kan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini lama ini. Atau baca ya hayyu ya qayyum yang sudah diajarkan saja, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ini sekali duduk 100
1000 kali. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan lebih. Mukammalatan sempurna 1000. Kalau lebih tidak ikut Imam Ghazali berarti. Tidak tahu imam yang mana itu. Mau baca di mana misalnya? Baca di masjid silahkan, baca di kamar silahkan, baca di asta di Sultan Abdurrahman silahkan. Malam Jumat ke sana sekali duduk diistiqomahkan sebanyak 1000 kali. Mukammalatan hale sempurna ala marril layali, mukammalatan hale sempurna ala marril layali setiap malam. Ala marril layali setiap malam. Saya ulang, baca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali agar supaya apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah. Kalau kamu pingin banyak harta, ucapanmu pingin didengar orang, setiap dari kalangan laki-laki dan perempuan senantiasa melihat atau memandang kita dengan pandangan yang penuh pesona, kita diberi kekayaan dan kebahagiaan oleh Allah, kewibawaan dan kemuliaan serta banyak harta, dijauhkan dari segala bencana dan sesuatu yang tidak disukai yang datangnya dari musuh-musuh kita dan juga dari penguasa-penguasa yang tidak senang kepada kita. Maka katanya Imam Ghazali, perbanyak zikir ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Mukammalatan sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ala marril layali setiap malam, istiqomah setiap malam. Bilailin au naharin infima. Bilailin dengan satu malam, au naharin atau siang, infima inna fima sesungguhnya fi di dalam sesuatu, fima di dalam amalan-amalan, asyartu ilaihi yang telah aku tunjukkan, yang telah aku isyarahkan ilaihi kepada ma murakhisu kulli ghalin, ialah mampu meringankan setiap sesuatu yang mahal. Artinya sesuatu yang tidak mungkin menurut kita dengan zikir ya Hayyu ya Qayyum akan menjadi sesuatu yang mungkin, sesuatu yang akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, falazim ma zakartu wala tada'hu. Falazim maka biasakanlah olehmu berzikir kepada sesuatu yang telah aku sebutkan tadi, wala tada'hu, dan janganlah tinggalkan olehmu kepada ma fihi di dalam amalan-amalan ya Hayyu ya Qayyum. Tablughur rutbatal awali, niscaya akan sampai siapa engkau ar-rutbatal awali kepada derajat yang sangat tinggi dan cita-cita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapatkan keberkahan dan kita mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.